Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bobby, tentunya di channel Lentera Hitam, yang akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian gunung. Sebelum melanjutkan ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Bertemu sosok pendaki lawas yang meminta tolong dan selalu mengikuti di jalur. Pendaki itu meminta untuk disempurnakan oleh keluarganya. Bertahun-tahun arwahnya tidak tenang karena keluarganya tidak mengetahui keberadaannya yang hilang dan tewas di Gunung Salak. "Hati-hati, Ri!" teriakku saat melihat Ari nekat melewati air terjun yang ada di dekat sebuah area datar tempat kami mendirikan tenda. Saat itu, Ari berteriak, "Ada air terjun, ada pendaki." Padahal sepengetahuanku yang sudah mendaki ke Gunung Salak, di area ini tidak ada air terjun. Air terjun sebenarnya ada di jalur arah puncak. Itu juga jarang dilewati pendaki, karena letak air terjun itu tersembunyi. "Jangan, Ri! Mundur, Ri! Mundur! Itu bukan air terjun!" Ari yang sedang dalam pengaruh mistis berhasil mengontrol diri. Dia sadar, itu bukan air terjun yang sesungguhnya. Ari mundur dan balik arah menghadapku yang berdiri dengan berpegangan pada sebuah pohon yang akarnya merambat hingga ke dasar jurang. "Lihat, Ri!" Ari sudah tiba di tempatku berdiri menunggu, melihat ke arah yang aku tunjuk. Ternyata air terjun yang dilihatnya tadi sudah berubah menjadi jurang yang sangat dalam. "Loh, Bang, bukannya tadi..." Aku langsung mengajak Ari meninggalkan tempat itu. Saat itu tahun 1997. Aku mendaki Gunung Salak bersama dengan Ari yang sama-sama tinggal di Jakarta Selatan, daerah Kalibata. Aku dan Ari naik kereta dari stasiun Kalibata menuju Bogor. Setelah itu kami naik angkot menuju Cidahu. Turun di Cidahu, aku sengaja mengajak jalan kaki menuju Javana Spa untuk melatih Ari yang belum pernah mendaki. Kami berjalan sekitar 5 km untuk tiba di jembatan Javana Spa. Ari terlihat kelelahan melewati tanjakan-tanjakan yang cukup menguras tenaga. Jalan yang kami lalui juga berkelok-kelok membuat tenaga terkuras. Aku yang sudah pernah mendaki tidak terlalu lelah, mungkin karena terbiasa. Tiba di sebuah tanah lapang yang dikelilingi semak belukar. Suasana sangat gelap gulita karena di sini sudah tidak ada lampu. Bahkan sinar rembulan tidak menembus karena tertutup vegetasi rapat semak belukar setinggi orang dewasa. Kami terus berjalan dalam kesunyian. Suara-suara lenggingan dari suara wanita malam terdengar begitu dekat. Kami diam, hanya saling tatap. Aku sudah mengingatkan pada Ari, kalau menemukan atau mendengar hal-hal aneh di jalur pendakian, diam saja. 15 menit kemudian, kami tiba di gerbang Cidahu. Tidak ada penjaga di sana. Kami lanjut berjalan. Ari mengajak istirahat sebentar, karena yang akan kami lewati tanjakan yang menguras tenaga. Akhirnya, kami tiba di jembatan Javana Spa. Di sana ada sebuah bangunan seperti pos satpam yang sudah terbengkalai. Di sebuah tempat yang tidak terlalu luas, ada area datar yang dikelilingi semak yang tidak terlalu tinggi. Di sana, kami ngecamp untuk istirahat dan mengisi perut kami yang lapar. Tenda berdiri, Ari masuk ke dalam. Dia benar-benar kelelahan. Aku tetap di luar memasak air panas menggunakan kompor kecil yang Ari bawa.
Aku memasak kopi dan mie rebus. Aku memanggil Ari untuk mengisi perutnya sebelum tidur. Sementara Ari di luar tenda menikmati kopi dan mie rebus sambil menikmati malam. Aku mencari kayu untuk dibuat api unggun di area hutan yang tidak terlalu jauh dari tempat tenda kami berdiri. Setelah mendapat kayu yang cukup untuk membuat api unggun, aku kembali ke tenda. Aku lihat Ari sudah tidak ada di luar tenda. Aku panik, karena Ari baru sekali ini ke Gunung Salak. Aku mencari ke semua tempat hutan rimba dengan vegetasi cukup rapat, membuat aku kesulitan. Tiba-tiba, aku kaget melihat Ari sedang meniti jurang yang menurutnya itu air terjun. Aku panggil dia untuk melantunkan sholawat di keheningan hutan. Alhamdulillah, Ari balik ke arah dan menghampiriku. "Lu ngapain, Ri? Itu jurang." "Lah, jurang? Itu air terjun. Ada pendaki di sana. Makanya gue turun ke bawah. Dia manggil-manggil gue, Bang." "Udah, kita balik ke tenda aja. Ini udah gak bener, Ri. Banyak pembacaan, Ri." Aku bingung apa yang harus dia baca, karena Ari non-muslim. Di dalam tenda, kami istirahat. Aku melihat Ari sudah terlelap. Tinggal aku sendiri yang sama sekali tidak bisa tidur. Suara-suara teriakan wanita melengking terdengar jelas. Tidak hanya satu, tapi banyak sekali suaranya. Mereka seperti menggerubungi tenda. Aku yang penasaran keluar tenda, dan benar saja. Di luar tenda, di atas pohon, dan di antara pepohonan besar, banyak sosok wanita dengan baju lusuh menggantung di dahan-dahan pohon. Ada yang bersender di batang pohon. Ada juga yang menggantung di dahan-dahan pohon. Aku langsung masuk ke dalam tenda. Kejadian ini tidak aku ceritakan pada Ari. Aku khawatir dia ketakutan dan mengajak pulang. Malam terasa sangat lama. Aku masih sulit untuk memejamkan mata. Suara teriakan berganti tangisan wanita masih terdengar riuh. Bahkan suara tenda dipukul terdengar jelas, seperti kain yang dihempaskan berulang kali. Pagi pun tiba. Suara tawa wanita itu sudah berganti dengan suara burung berkicau. Aku yang sempat tidur sebentar membangunkan Ari. Angin lembah terasa sangat dingin di situ. Kami tetap menggerakkan badan, mengurangi rasa dingin, dan tentu saja untuk menghindari hipo. Kami mulai perjalanan, Ari di depan. Aku di belakang supaya bisa memantau Ari. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan Ari, karena aku yang mengajak dia mendaki Gunung Salak ini. Gunung dengan curah hujan tertinggi dan gunung paling mistis dari gunung lainnya. Kami melewati jembatan, lalu bukit kecil yang terjal, menuruni jalur yang curam, merayap di punggungan jalan Java Naspa. Saat masuk ke dalam hutan bambu yang juga dipenuhi tanaman pakis, Ari mengajak istirahat, tapi karena di hutan bambu ini banyak terdapat sarang ular, aku tetap mengajak untuk tetap berjalan. Setelah melewati hutan bambu, kami masuk ke dalam hutan heterogen. Di sini banyak terdapat pacet. Ari teriak saat pacet itu menempel. Jalur masih standar, tapi beceknya bukan main. Sesekali kami tergelincir bergantian. 1 jam kemudian, kami tiba di pertigaan antara jalur puncak dan kawah. Di sini, Ari melihat sosok pendaki lawas yang dilihat di air terjun yang sebenarnya tidak ada. Sosok pendaki itu berdiri di pinggir jalur. Setiap kali melangkah, dia juga selalu mengikuti. Aku juga merasa ada sosok yang mengikuti kami. Kami terus melangkah sampai tiba di pagar kawat berduri yang mengelilingi sesuatu wilayah. Ari heran, kok bisa gunung dipagarin? Aku hanya diam saja,
karena aku sudah pernah melihat pagar kawat berduri ini sebelumnya. Kami melewati area tanah berlumpur, membuat kami jatuh berkali-kali karena licin. Setelah itu, kami melewati perbukitan yang terjal. Kami melewati beberapa pos. Setelah pos 5, kami akan melewati area gambut yang berbahaya. Jalur semakin sempit. Harus konsentrasi, kalau tidak bisa langsung jatuh ke jurang terjal yang dalam. Bahkan dasarnya juga tidak terlihat. Di pos 6, aku mengajak Ari untuk istirahat sebentar. Tapi Ari tidak mau. Dia ketakutan dan memberi kode kalau sosok pendaki lawas itu masih mengikuti kami. Bahkan ikut berhenti di area pos 6 ini. Kami lanjut menuju pos 7. Aku mengikuti keinginan Ari. Kami menyusuri punggungan tipis, melewati tanjakan setan, tanjakan yang sangat terjal. Nafas kami sudah terengah-engah. Di sini Ari ingin menyerah dan mengajak turun. Aku tahan. Aku tetap mengajak Ari untuk mencapai puncak yang tidak lama lagi. Vegetasi sudah semakin pendek, jalur semakin santai. Kami terus berjalan melewati area tanaman pakis yang lebat. Setelah itu, kami tiba di sebuah lapangan kecil yang terdapat makam tanpa nisan. Entah makam siapa, apa makam sesepuh gunung ini, atau pendaki lawas yang mengikuti mereka. Aku sadar sosok pendaki lawas yang terus mengikuti kami seperti ingin menyampaikan pesan. Area puncak Salak suatu saat itu masih ditutupi pepohonan yang menutupi pemandangan. Tidak seperti sekarang. Tidak ada keterangan apapun kalau ini adalah puncak Salak 1. Puncak saat itu hanya ditandai dengan sebuah makam dan pondok kecil yang ada di sebelah kanannya. Suasana hening dan sepi, hanya ada kami berdua. Dari sudut mataku, aku melihat ada pergerakan sosok yang semakin mendekat ke arah kami. Semakin dekat, tepat di hadapanku, dia mengajakku berinteraksi. Ari tidak melihat sosok itu. Pandangannya tak lepas ke arah jalur turun. "Tolong aku." "Tolong apa?" Sosok pendaki lawas itu meminta tolong. Ternyata setelah aku perhatikan, sosok itu membawa sebuah kain kafan bertuliskan nama Aditya Purnama. Nama sosok pendaki itu Aditya Purnama. Sudah kuduga, sosok itu adalah pendaki yang hilang dan tidak ditemukan jasadnya. "Tolong bilang keluargaku, sempurnakan jasadku, doakan aku." Itulah pesan dari sosok itu. Tiba-tiba aku merasakan kesedihan yang dirasakan sosok pendaki itu. Nafasku sesak, air mataku menetes hingga membuat Ari heran dan menegurku. "Bang Ferry, lu kenapa nangis?" Aku mengajak Ari turun, melewati jalur seperti saat naik. Sosok pendaki yang mengikuti tadi sudah tidak ada. "Bang, sosok pendaki lawas yang gue lihat tadi di air terjun udah gak ada, Bang." "Iya." Sepanjang jalur turun, aku mengingat nama pendaki itu, dan terlintas alamat pendaki itu di pikiranku. "Tenang, Bang, gue pasti ke rumah keluarga lo setelah turun dan pulang ke Jakarta," ucapku dalam hati. Kami turun dengan santai melewati pos yang tadi kami lewati. Dari kejauhan, aku dan Ari mendengar suara gitar. Tidak jauh dari pagar kawat berduri, tiba-tiba ada sosok lelaki yang sedang bermain gitar. Suara petikan gitarnya itu menusuk hati. Nadanya menunjukkan kesedihan hati yang mendalam. Ari tidak berani melewati sosok lelaki itu. Aku sempat melihat wajahnya saat menatap kami. Dia sosok pendaki lawas yang mengikuti kami.
Sepertinya sosok pendaki itu hanya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menitipkan pesan. Aku menarik tangan Ari untuk melewati sosok lelaki yang asik bermain gitar itu. Nada petikannya semakin lirih. "Assalamualaikum bang, permisi," ucapku. Sosok itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum sambil terus menatap kami hingga kami melewati pertigaan jalur. Sampai kami melipir di pertigaan jalur, nada petik gitar sosok lelaki itu masih terdengar. Kami harus kembali lagi ke puncak Salak. Karena satu hal. Sosok pendaki lawas yang berubah menjadi sosok lelaki bermain gitar sepertinya melarang kami turun. Hal itu terjadi saat kami tiba di pertigaan jembatan Javanaspa. Kami hanya berputar-putar di sana saja. Setiap kali kami melangkah, kami kembali lagi ke tempat yang sama. Akhirnya, aku memutuskan untuk beristirahat di sebuah pos satpam yang terbengkalai itu, yang berada di atas jembatan. Kami bermalam di tempat itu. Aku memutuskan turun ke bawah jembatan untuk mengambil air, karena persediaan air kami sudah habis. Ari menunggu di pos seorang diri. Suasana malam tanpa penerangan lampu membuat langkahku terseok-seok. Jalan turun ke bawah jembatan itu juga sangatlah licin. Aku seringkali terjatuh. Aku tiba di pinggir sungai. Airnya sangat jernih, layaknya air pegunungan. Rasanya aku ingin mandi, tapi tentu saja sangat dingin. Untuk mandi juga akan memakan waktu lama. Aku tidak mau meninggalkan Ari dengan waktu lama, karena Ari sendirian di pos satpam yang keadaannya menyeramkan. Dulu pernah terjadi tragedi kelam di dalam pos satpam itu. Perkelahian antara dua satpam yang menyebabkan terbunuhnya salah satu satpam. Sejak itu, tidak ada satu orang pun yang berani berjaga di pos itu. Jangankan berjaga, untuk sekedar singgah sebentar saja, tidak ada yang berani. Aku tidak menceritakan kejadian tragis di pos satpam itu kepada Ari. Aku tidak mau Ari ketakutan dan tidak mau untuk rest di dalam pos. Tenagaku sudah terkuras saat perjalanan turun dari puncak dan hanya berputar-putar di area pertigaan tadi. Saat aku mengambil air, aku dipaksa untuk melihat ke arah depan. Tepatnya seberang sungai yang jaraknya tidak terlalu jauh. Di sana, di seberang sana, ada wanita memakai gaun putih panjang yang sudah kusam, bercampur tanah. Sosok itu menunduk sambil memainkan rambut panjang. Aku dibuat terpana, tubuhku terkunci. Aku seperti dipaksa untuk terus melihat sosok wanita itu. Aku membaca sholawat dan akhirnya lepas dari pengaruh magis sosok wanita itu. "Hei, pergi lo. Jangan ganggu pendaki yang mau ambil air." Sosok wanita itu menatapku. Tatapannya mengancam. Tiba-tiba sosok itu terbang, menghampiriku dengan kedua tangan terjulur seakan ingin mencekiku. Spontan aku mundur, tapi aku tidak kabur. Aku lawan dengan bacaan sholawat dan pisau yang ditaburi garam. Aku acungkan pisau itu yang bertabur garam itu ke arah wanita itu. Sosok wanita itu langsung terbang menjauh. Gila nih jembatan, angker juga ya. Aku kembali melanjutkan mengambil air. Saat itu, aku mendengar suara bayi menangis. Aku mencari ke segala arah. Suara bayi itu semakin kencang terdengar. Loh, bayi? Apa ada yang membuang bayi di sini? Tega banget. Orang yang sudah membuang bayi tidak berdosa di tempat sepi seperti ini. Aku mencari keberadaan bayi itu. Suara tangisannya itu semakin kencang. Aku mengikuti arah dari suara bayi itu. Tepat di sebuah pohon besar dengan akar menjalar,
aku melihat sosok wanita yang tadi sedang menggendong bayi. Penampakan bayi itu sangat menyeramkan. Astaga, gue dikerjain. Aku langsung kembali ke atas jembatan. Air yang aku bawa di dalam botol sudah terisi penuh. Semua kejadian tadi tidak aku ceritakan pada Ari. Aku melihat Ari sedang duduk termenung di dalam pos. "Hei, Ri, lu kenapa?" "Bang, gue gak bisa tidur. Tadi gue lihat sekelebat bayangan di depan pos. Gue kejar, Bang. Gue pikir pendaki. Ternyata gak ada, Bang. Padahal jelas-jelas gue lihat sosok itu mondar-mandir, Bang, di depan pos." "Udah lari, biarin aja. Lo mungkin kecapean, jadi salah lihat. Gue seduh kopi sama masak mie dulu ya. Lu jangan tidur dulu, nanti kalau udah mateng, lo makan dulu." Aku menyeduh kopi dan memasak mie di depan pos. Hawa dingin lembab menusuk hingga ke pori-poriku. Dingin sekali. Aku sampai gemetar sambil memasak. Lagi asik memasak, tiba-tiba di kejauhan, aku melihat sosok lelaki berpakaian satpam warna hitam berdiri tidak jauh dari jembatan. Astaga, apalagi ini? Aku tidak menghiraukan. Aku terus melanjutkan memasak. 2 gelas kopi panas dan 2 mangkok mie rebus siap dihidangkan. Tanpa aku panggil, Ari sudah keluar pos. Ari duduk di sebelahku sambil menyeruput kopi. Setelah itu, mie ludes dimakan kita berdua. Aku dan Ari seperti orang yang tidak makan berhari-hari, saking laparnya. Hawa lembab yang dingin sangat mudah membuat pendaki kelaparan. Selesai makan, kami menikmati kopi hitam ditemani angin malam dan suasana syahdu. Aku melihat sosok lelaki dengan pakaian satpam itu masih memperhatikan kami. Sepertinya Ari tidak melihat sosok itu. Dan tiba-tiba hujan turun deras. Kilatan petir menyambar pepohonan hingga menimbulkan percikan api. Aku dan Ari langsung bergegas masuk ke dalam pos. Pintu pos yang tidak bisa ditutup karena sudah rusak membuat tetesan air masuk ke dalam. Tenda sudah dipasang Ari di dalam pos. Setidaknya kami tidak terkena tetesan air dari depan dan atap pos. Atap pos banyak yang rusak soalnya dan bolong. Ari sudah terlelap di dalam sleeping bag-nya. Tinggal aku yang masih terjaga seperti biasanya. Aku memang sulit tidur, apalagi dalam suasana mencekam seperti ini. Sosok lelaki dengan pakaian satpam itu mendekat. Aku gemetar. Aku sadar sosok lelaki itu bukan manusia. Sudah bisa dipastikan sosok itu arwah dari satpam yang terbunuh di dalam pos ini. Kenapa? Karena pakaian satpam yang membalut tubuhnya itu berlumuran darah. Sosok lelaki dengan pakaian satpam berlumuran darah itu mendekat. Aku yang belum tidur melihat jelas sosok itu berdiri di depan pintu pos yang tidak bisa ditutup. Aku bisa melihat jelas luka bacokan di sekujur tubuhnya. Wajah sosok lelaki itu sangat pucat. Putih seperti kapas. Tidak ada aliran darah sama sekali. Tentu saja karena dia sudah mati. Aku yang masih terjaga mencoba membangunkan Ari. Aku ketakutan. Wajar karena sosok itu menyeramkan. Lebih seram dari sosok pendaki lawas yang mengikuti kami. Ari tetap terlelap. Aku berusaha mengalihkan pandangan ke arah jendela pos. Tapi tidak bisa. Mataku seolah diarahkan untuk tetap melihat sosok itu. Tapi tunggu dulu. Setelah aku perhatiin, kenapa baju yang dikenakan sosok lelaki itu basah? Apa dia terkena air hujan? Kalau sudah mati, air hujan tidak akan berpengaruh.
untuk orang yang sudah mati. Air tidak akan bisa menyentuh tubuhnya. Apa dia masih hidup? Tidak mungkin. Tubuhnya saja berlumuran darah. Darah, mungkin bajunya yang basah itu karena darah, bukan air hujan. Tiba-tiba, "Tolong!" Sosok lelaki itu bersuara. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku gemetar, aku takut. Aku berharap malam segera berlalu, berganti pagi. Sekian lama dicekam ketakutan, subuh pun datang. Azan subuh terdengar dari masjid yang ada di pinggir jalan besar. Luar biasa. Azan terdengar hingga jarak berkilo-kilometer, bahkan di tempat sepi, sunyi dan mistis. Alhamdulillah ya Allah. Aku bersyukur akhirnya bisa melewati malam mencekam. Suara azan sangat menenangkan hatiku. Aku bangun dan ingin mengambil wudhu. Ari juga ikut bangun. "Bang, mau kemana?" "Aku mau turun ke sungai, di bawah jembatan. Ambil wudhu, di sana airnya jernih. Lo mau ikut?" "Ya udah deh bang, gue ikut. Daripada gue sendirian di sini." Aku dan Ari akhirnya turun ke bawah jembatan Javanaspa. Jalanan sangat licin karena hujan deras malaman. Aku berharap sosok wanita dan bayi itu tidak ada. Aku berwudu di pinggir sungai, sementara Ari menunggu di bawah pohon besar tempat aku melihat sosok wanita menggendong bayi. Bayi menyeramkan seperti setan. Bukan bayi manusia, tapi bayi kuntilanak. Tapi di situ aman, tidak ada sosok itu saat aku bersama Ari. Kami naik kembali ke atas jembatan dan masuk ke dalam pos. Aku mengganti baju bersih dan sholat beralaskan tenda. Kali ini, Ari yang menyeduh kopi dan memasak mie untuk sarapan kami. Selesai sholat, kopi dan mie buatan Ari sudah siap disantap. Tenda sudah di-packing, aku dan Ari kembali naik ke arah puncak Salak 1. Jalur masih sama, terjal dan semakin menyempit. Kami berjalan tertatih karena menahan ngantuk. Pos 1 sampai 5 kami lewati dengan tanjakan-tanjakan ekstrim. Tiba di pos 6, kami istirahat. Kali ini, Ari tidak melarang untuk rest. Keringat mengucur deras dari tubuh kami. Di sini, kami lanjut melangkah, tapi kembali lagi di sini. Berputar-putar kembali. Aku baca sholawat, aku suruh Ari membaca apa yang dia bisa di agamanya. Sepertinya kami dikerjai oleh penghuni gunung. Di kejauhan, sosok pendaki lawas datang dengan isyarat. Dia menyuruh kami mengikuti. Ari melihat sosok pendaki itu. Kali ini kami melewati air terjun yang sebenarnya. Air terjun tersembunyi yang jarang dilewati pendaki. Tiba di puncak Salak 1, aku mengambil satu benda yang tertinggal. Sebuah logam dengan ukiran aksara Jawa. Logam itu milik sosok pendaki lawas yang hilang di Gunung Salak. Untuk diberikan kepada keluarganya sebagai bukti jiwanya ada di sini. Jasadnya tidak bisa ditemukan karena sudah hancur bercampur dengan tanah Gunung Salak. Kami istirahat sebentar, lalu kembali turun. Logam itu aku masukkan ke dalam depakku. Ari tidak sabar untuk turun. Dia melangkah lebih dulu. Tapi aku susul, karena aku takut dia masuk ke dalam dimensi gaib Gunung Salak. Kami terus melangkah tanpa beristirahat, hingga tiba di jembatan Javanaspa sore hari. Istirahat sebentar dengan menghisap sebatang rokok. Kami lanjut hingga tiba pintu gerbang Cidahu. Di sini kami ngopi di sebuah warung kecil. Selesai kami menunggu angkot menuju stasiun Bogor. Di dalam kereta,
Ari banyak bercerita apa yang dilihatnya saat di jalur Gunung Salak. Mendekati puncak Salak 1, ternyata sosok pendaki lawas itu sudah berganti dengan sosok lelaki bertelanjang dada yang tidak memakai baju. Sosok itu mengikuti sambil memetik gitar. Wajahnya tidak menyeramkan, dia tersenyum. Tiba di Jakarta, aku tidak langsung pulang. Aku langsung menuju rumah sosok pendaki lawas yang memberikan pesan dan logam dengan aksara Jawa. Ari juga tidak pulang. Dia menemaniku bertemu keluarganya dari sosok pendaki lawas yang bernama Aditya Purnama. Sebuah rumah sederhana ada di depanku. Rumah dengan halaman luas yang dipenuhi pepohonan dan taman bunga. Kami disambut seorang wanita tua berhijab. Kami menceritakan maksud kedatangan kami dan pesan dari almarhum Bang Aditya. Wanita tua yang ternyata adalah ibu dari Bang Aditya menangis. Dia begitu sedih. Logam beraksara Jawa sudah aku berikan. Logam itu sengaja diberikan oleh wanita tua itu pada anaknya setiap kali mendaki gunung. Pendakian terakhir Bang Aditya adalah Gunung Salak yang membuatnya hilang dalam dekapan Gunung Salak 10 tahun yang lalu. Setelah wanita tua itu tenang, aku dan Ari pamit. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Cerita ini ditulis oleh Rain. Terima kasih buat penulis yang sudah memberikan cerita ini kepada kami. Dan bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.